sudah melalui proses swab PCR sehingga kami bisa sampai di Makassar. Peserta yang ada ini guru-guru rumput laut Indonesia, guru SMK seperti SMK Karimun Jawa, Pak Hamzah. Ya, Pak. Ya, jadi guru rumput laut ini tidak hanya di Karimun Jawa, tetapi ada di Sulawesi Tengah, ada di Sulawesi Barat, kemudian di Gorontalo, di NTT, kemudian NTB, Tual. Yang Pak Hamzah punya pengumpul rumput laut di Tual, ini ada guru Tual 3 orang. Kemudian ada di Kalimantan, Pak. Kalimantan ini ada Kalimantan Selatan sama Kalimantan Utara, dari Kabupaten Tarakan. Ya, ada 2 orang SMK di Kabupaten Tarakan yang mengurusi rumput laut. Ya, Pak. Demikian perkenalan sementara, Pak. Jadi maksud kami begini, Pak. Diskusi malam ini mohon arahan dari Bapak sesuai dengan komunikasi sebelumnya tentang salah satu produk rumput laut, produk non-pangan yang bisa kami lakukan, yang bisa kami kembangkan, salah satunya adalah laut. Mohon penjelasan Pak Hamzah terkait dengan ini produk biostimulan. Ya, kawan-kawan semua yang ada bisa kami melakukan di daerah masing-masing yang ada di sekolahnya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Hamzah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai selamat ketemu ini. Jumpa sama rekan-rekan, mungkin sudah ada yang kenal, mungkin juga belum ada yang kenal. Ini salam kenal dari saya, Hamzah. Nah, ini kemarin kita coba diskusi dengan Pak Pato. Pak Pato berharap ada sesuatu dari rumput laut ini, karena ini kan jurusannya juga rumput laut. Jadi harus berhubungan dengan rumput laut pastinya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong dengan yang tinggi, kita kalau ngomong dengan refine keragenan, semi refine, alkali treatment dan sebagainya, di sana sangat membutuhkan daripada pendukung yang cukup mumpuni, mulai dari permesinan ke bahan kimia dan sebagainya. Nah, mengingat hal seperti itu sebagian daripada SMK itu tidak memiliki fasilitas-fasilitas itu. Makanya kemarin saya ngomong sama Pak Pato, ini kita coba kita manfaatkan hal sesuatu yang bisa dijalankan di semua SMK yang ada. Manfaatnya cukup luas, cukup besar, mengingat daripada kita ini memiliki besar daripada perkebunan, daripada pertanian dan sebagainya. Bahkan itu saya pikir bisa ribuan, bahkan jutaan hektar yang di sana yang bisa termanfaatkan. Mengingat daripada biostimulan atau pupuk daripada rumput laut ini adalah organik. Jadi kalau kita mau kembali lagi back to organik, kita mulai meninggalkan daripada bahan-bahan kimia atau pupuk-pupuk kimia, di mana efeknya sangat sangat terasa daripada kalau pemakaian itu dalam waktu yang cukup panjang. Nah, dengan kita kembali ke ke bahan-bahan organik, utamanya dari rumput laut, maka
ini kita bisa menyelamatkan secara lingkungan. Secara lingkungan kita bisa selamatkan, terus kemudian pemanfaatannya cukup banyak karena untuk rumput laut ini potensinya hampir ada di seluruh titik yang ada di Indonesia. Jadi semua titik yang ada di Indonesia ini memiliki rumput laut. Jadi ini bisa termanfaatkan dengan baik. Beberapa saat yang lalu saya ada webinar dengan dengan pihak daripada Belanda, CBI. Di sana ada CBI yang ditanganin oleh Kementerian Perindustrian. Di sini CBI ini ada salah satu konsultannya dari Belanda. Kemarin waktu dia nyampaikan tentang biostimulan, saya katakan bahwa kita sudah melaksanakan, kita sudah jalankan biostimulan ini. Nah, makanya itu kemarin saya bagikan ke Pak Fatu untuk bisa ditayangkan. Itu memang nggak biostimulan aja, tapi kita fokus malam ini ke biostimulan aja. Kenapa biostimulan? Satu, jurusan Bapak di sini semuanya adalah SMK rumput laut. Yang kedua, hampir ada karena sudah jurusannya rumput laut, maka bisa kita dapatkan itu baik bisa dari rumput laut jenis Cotoni maupun dari jenis rumput laut Spinosum. Terus kemudian berikutnya adalah prosesnya yang sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana prosesnya. Bapak Ibu bisa lakukan itu di setiap SMK yang ada yang Bapak Ibu tanganin. Terus kemudian tinggal pemanfaatannya nanti, itu kita manfaatkan lebih banyak nanti. Satu periode waktu, misalnya dalam satu tahun kita ada 2 atau 3 survei. Pemanfaatannya bisa lebih banyak. Halo, terus jelas Pak? Jelas ya. Nah, pemanfaatannya jauh lebih banyak nanti ke pertanian dan bisa dikembangkan, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi misalnya mungkin di daerah Tual mungkin berbeda pemanfaatannya dengan daerah Kalimantan atau NTT dan sebagainya. Nah, tapi semua itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin Pak Pato bisa mulai masuk ke ke PowerPoint-nya. Mohon maaf Pak Hamzah, ini saya nggak bisa tampilkan PowerPoint-nya. Jadi mungkin penjelasan langsung saja Pak. Penjelasan langsung aja ya. Oke, ya, baik. Ya. Nanti nggak apa-apa, nanti PowerPoint nanti bisa dibagi ke masing-masing peserta Pak Pato, nanti ya, bisa dia gitu seperti mereka, biar mereka bisa memahami baik. Jadi untuk membuat biostimulan di sini adalah dibutuhkan bahwasanya rumput lautnya harus dalam kondisi fresh, kondisi basah. Itu yang utama. Jadi rumput laut basah, rumput laut yang kita ambil daripada laut, itu langsung kita lakukan pengempaan atau pengepresan. Kita lakukan pengepresan di sana sehingga terpisah antara cairan dengan padatan. Jadi kita ambil cairannya. Karena rumput laut basah, tingkat cairannya cukup tinggi. Kalau kita keringkan itu kan bisa 1:10. Artinya 10 kilo rumput laut kalau kita keringkan ke rumput laut kering 35% kadar airnya, itu bisa 1:10. Artinya 10 kilo menjadi 1 kilo. Nah, berarti yang 9 bagian itu adalah cairan. Makanya itu bisa dikempah, dipres. Sebenarnya kalau ada PowerPoint-nya ada gambar tampak mesinnya, tapi cukup sederhana mesinnya. Nah, dikempah di sana, diambil cairannya. Nah, cairan yang sudah kita dapat itu, ini adalah sudah bisa termanfaatkan bisa sebagai biostimulan. Di mana di sana terkandung daripada zat yang disebut dengan gibberellin. Di mana rumput laut ini mempunyai hormon pertumbuhan yang disebut dengan ZPT, zat pemacu tumbuh.
Nah, ZPT ini bisa kita lihat daripada pertumbuhan rumput laut itu sendiri. Jadi selama ini nggak ada pertanian yang seperti rumput laut. Hari ini kita tanam 100 gram, 40 hari berikutnya pertumbuhannya bisa 20 kali lipat. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan mereka memiliki hormon pertumbuhan yang luar biasa. Nah, di sana ada zat yang disebut dengan gibberellin. Nah, karena kita kempah, maka zat-zat itu tadi termasuk gibberellin dan yang masuk di dalam ZPT, zat pemacu tumbuh tadi itu kita dapatkan. Dengan kita dapatkan ini, maka cairan yang kita dapatkan ini bila kita berikan ke tanaman lain, bila kita berikan misalnya ke jagung atau ke tanaman-tanaman yang lain, itu dia akan memacu pertumbuhannya, meningkatkan pertumbuhannya yang luar biasa. Itu yang disebut dengan biostimulan. Tapi kalau Bapak dan Ibu ini pengasuh ini memiliki potensi-potensi yang lain, misalnya ada peternakan sapi atau ada peternakan kambing atau ada peternakan di sana, maka bisa digabungkan dengan hasil daripada peternakan itu, waste daripada peternakan itu. Karena gibberellin, karena zat ini tadi yang dari rumput laut ini tadi itu hampir tidak ada kandungan N-nya. Nah, N-nya ini kita bisa dapatkan daripada waste daripada peternakan, dari kencing sapi atau dari dari kencing mungkin kelinci atau mungkin kambing dan sebagainya, di mana memiliki N sekitar 14%, maka di sana bisa kita campurkan sebagai untuk memenuhi daripada pupuk. Jadi bukan biostimulan lagi, tapi sudah menjadi pupuk. Di mana pupuknya tentunya tidak ada N, P, dan K. N-nya bisa kita ambil daripada waste daripada peternakan, hewan-hewan ternak. Terus kemudian P dan K-nya ini sebetulnya gampang. Kalau kita ngomong ini tentang SMK rumput laut, tentu di sana ada kerang, ada cangkang kerang, atau setidaknya mungkin ada cangkang telur yang itu mengandung fosfor dan kalium. Nah, bisa kita tambahkan 1% daripada fosfor dan kalium daripada cangkang kerang ataupun cangkang telur di sana untuk memenuhi syarat daripada pupuk NP dan K-nya. Nah, untuk zat pemacu tumbuhnya baru kita tambahkan daripada biostimulan yang kita hasilkan daripada proses rumput laut basah tadi. Seperti itu. Jadi dari rumput laut basah dikempah, kita dapatkan cairannya, cairan itu adalah biostimulan. Kalau kita berikan ke tanaman, dia akan memacu tumbuh daripada tanaman karena ada kandungan gibberellinnya di sana. Hanya sederhana seperti itu. Jadi saya pikir ibu-ibu dan bapak-bapak pasti bisa melakukan itu di SMK yang ada di tempat ibu-ibu dan bapak-bapak. Seperti itu. Nah, seperti itu sederhana. Sebenarnya kalau ada PowerPoint mungkin penjelasannya akan jauh lebih menarik dan lebih luas. Tapi karena ini nggak ada ya sudah saya berikan penjelasan seperti ini, nanti mungkin bisa dibagikan seperti itu. Nah, di sana tentunya ada zat-zat yang bisa yang bisa didapat banyak sebenarnya zat-zat dari itu. Ada sudah komposisinya juga ada di di PowerPoint yang saya berikan. Di sana ada yatin, ada gibberellin, sama batin di sana. Itu cukup membantu daripada macu tumbuh daripada tanaman. Nah, mungkin biar bisa lebih menarik diskusi kita ini, mungkin tadi yang singkat tadi saya sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ini, sehingga kita bisa berdiskusi dan saya memahami apa yang belum Ibu Bapak pahami, mungkin saya bisa memberikan penjelasannya. Demikian Bapak Tuh, coba di ini Bapak Tuh.
Baik Pak Hamzah, terima kasih banyak. Selanjutnya kita lanjut pada sesi diskusi tanya jawab begitu Bapak. Dari hasil dari pemaparan Bapak tadi, ini kami dari setiap sekolah nanti ingin berdiskusi dengan Pak Hamzah terkait dengan biostimulan rumput laut ini dan pengembangannya ke depannya untuk di sekolah masing-masing. Kami berkomitmen ini berupaya bergerak bersama. Kemudian kami mohon bimbingan teknisnya dari Pak Hamzah untuk kami melangkah ke depannya. Ini setelah kami pulang dari Makassar ini. Kebetulan ini kami posisi di Makassar semua. Ya Pak. Penanya pertama, kami persilakan Pak Destalino. Pak Destalino ini dari SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai di Gorontalo. Gorontalo Pak, ini Gorontalo. Pak Destalino dimohon ke sini untuk ya. Ini satu persatu Bapak. Ini bersilaturahmi kan. Ya. Oke, lanjut Pak Destalino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Selamat malam Pak Hamzah. Malam Pak. Malam Pak Suryano. Ya, ini kami dari guru rumput laut ini, Pak, memang masih terkendala, terutama dalam pemanfaatan rumput laut. Terutama sekolah-sekolah yang di daerah terpencil, termasuk sekolah saya juga, Pak. Jadi kemarin kita sudah sempat ngomong-ngomong dengan Pak Patro. Kami hampir semua guru-guru sangat tertarik dengan produk-produk yang ada di perusahaan Bapak, yaitu pemanfaatan rumput laut untuk sebagai bahan pengganti non-pangan, Pak. Contohnya sedotan dan ada gelas. Itu kami sangat tertarik, Pak. Nah, apakah kami bisa menerima transfer teknologi untuk pembuatan itu, Pak, dari perusahaan Bapak? Ya tentunya bisa, bisa Pak. Itu cuma kreativitas saja. Sebenarnya itu kan hal-hal yang sederhana yang hanya butuh kreativitas aja sedikit. Sebenarnya nggak ada teknologi canggihnya gitu. Setiap saat bisa, silakan aja. Nah, cuma pemakaiannya itu kan sementara itu kalau yang dilakukan sama teman-teman itu kan dari refine keragenan. Refine keragenan, maka ya sementara kan tempat Bapak belum bisa untuk membuat refine keragenannya. Artinya refine keragenannya harus beli, harus ini seperti itu. Harus beli yang jadi ya Pak ya? Harus beli ya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi-sisi yang lain, seperti kita tadi katakan biostimulan atau ya pupuk untuk tanaman, maka SMK Bapak bisa memproduksinya. Ya artinya begini Pak, kan mungkin perusahaan Bapak yang pertama, jangan sampai nanti kan dalam pelaksanaan kami kan bisa dituntut Pak, karena mungkin Bapak sudah punya hak paten ya. Enggak Pak. Kita nggak pernah kita nggak pernah melakukan tuntut. Kalau masalah paten ada paten, tapi kita nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Paten itu adalah hanya untuk melindungi dan memberikan suatu nilai tambah aja. Kita punya paten dan sebagainya. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa membuat rumput laut ini menjadi tuan rumah di bangsa dan negara kita sendiri. Bapak perlu tahu bahwasanya 85% produksi rumput laut Indonesia itu diekspor ke Cina. Hanya 15% aja di dalam negeri. Kemudian kita impor barang jadinya. Permasalahannya di sana. Makanya kenapa teknologi ini terus kita kembangkan dan kita berikan ke masyarakat dan sebagainya supaya bisa memanfaatkan ini dengan baik dan Bapak-bapak menikmatin daripada hasil bumi Bapak sendiri, seperti itu. Ini harus dimanfaatkan, harus
dimanfaatkan dan termanfaatkan. Nah, salah satunya tadi itu bahwasanya kenapa kita dorong ke biostimulan, karena biostimulan itu teknologinya sederhana. Terus kemudian bapak-bapak bisa manfaatkan itu sebagai bisnis daripada bapak-bapak di SMK untuk menambahkan value di SMK bapak. Ingat, di sekitar bapak itu pasti ada jumlah pertanian yang luas besar. Nah, ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Demikian Pak. Kalau teknologi yang lain nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Bapak mau belajar buat gelas, Bapak mau belajar buat stroll, Bapak mau belajar mau buat plastik, Bapak ini jangan khawatir, kita berikan. Semuanya itu bisa kita berikan. Dan sudah kita buktikan ke SMK Karimun Jawa itu kita ajarin kok. Kita ajarin nggak ada masalah. Bukan di SMK aja, banyak di universitas-universitas yang ada di sekitaran kita itu banyak seperti itu, Pak. Mudah-mudahan suara saya jelas. Artinya Pak, nanti kan mungkin dari beberapa sekolah itu kan melabeli produk itu dengan label sekolah masing-masing. Tidak ada masalah, silakan. Tidak masalah Pak. Ya, terima kasih kalau. Cuman kami nanti Pak bisa artinya ketika dari sekolah kita minta bimbingan teknis Pak. Iya. Nantinya karena terus kami kan sangat buta dalam permasalahan itu. Jadi bisa nanti kita minta bimbingan teknis dari pihak perusahaan Bapak. Iya. Ya, bisa Pak, sangat bisa. Bisa Pak ya. Ya. Sangat bisa. Ya, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Dari yang lain mungkin Pak. Ya Pak tuh. Dari SMK yang lain Pak. Halo Pak, selamat malam Pak. Ya malam Pak. Pertama-tama Pak, saya izin ke moderatornya Pak. Saya dari NTT Pak, SMK di Barat Laut, atas nama Patris Kitumanu Pak. Ya Pak. Yang pertama, salam kenal dan salam sehat Pak. Berbicara soal industri ini Pak, untuk kami NTT kami belum pernah lihat Pak industrinya Pak. Ini yang betul pro kreativitas. Kenapa? Di Eropa sudah mulai jalan ini. Dan itu sebagian besar biostimulan yang ada di Eropa itu bahan bakunya dari kita. Seperti itu. Masa bangsa lain atau negara lain bisa manfaatkan, kita nggak bisa manfaatkan? Ayo kita manfaatkan dengan baik. Yakin kita. Seperti itu. Yang penting adalah keyakinan. Karena keyakinan itu lebih dari separuh daripada kesuksesan. Benar sekali. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, kembali. Selanjutnya masih dari Sumatera, dari Pulau, dengan Pak Baik. Selamat malam. Salam sejahtera kalau saya Bapak dan Ibu. Mungkin saya tertarik dengan apa yang disampaikan. Saya nggak bisa dengar Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak.
Oke, selamat malam. Salam Ya, sejahtera. Salam Makasih, sehat untuk kita semua, terutama untuk Bapak. Makasih. Ya, mungkin yang pertama, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak, pemanfaatan terhadap sumber daya alam khusus rumput laut ini. Nah, di daerah kami, khusus kami dari Sumber Timur, tepatnya di Kecamatan Pongololo, Pak, yang tempat PT Astil itu pemanfaatan cuma baru satu jenis, Pak. Ya, yaitu betul. Eusia makotone itu. Ya, Pak. Nah, dengan adanya waktu yang diberikan dari Bapak untuk kami, guru-guru SMK, terutama pemanfaatan terhadap rumput laut yang lainnya untuk menghasilkan pupuk tersebut, kami sangat senang, Pak. Ya, mungkin yang pertama, kira-kira jenis rumput laut apa saja yang bisa kita gunakan untuk jadikan sebagai bahan baku untuk membuat pupuk tersebut. Yang kedua, mungkin kami khususnya SMK ini mungkin bisa membuat MOU dengan perusahaan Bapak sebagai pengasuh bagi kami untuk bisa menghasilkan rumput-rumput laut itu untuk selain dijadikan pupuk gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami harap kegiatan ini seperti ini mungkin bisa tetap kita laksanakan. Jangan mungkin sampai di sini saja, mungkin Pak Pato sebagai ketua dari forum kami sekolah SMK yang jurusannya rumput laut. Mungkin itu saja Pak yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Ya, makasih kembali. Pak Hamzah, saya tambahkan. Ya, Pak. Saya tambahkan, jadi apa yang ditanyakan ini mungkin saya lebih perjelas lagi. Untuk yang pertama, kawan-kawan di sini ini menginginkan penjelasan yang singkat, artinya ini kan kami mau berkreativitas untuk pembuatan biostimulan pupuk rumput laut. Nah, gitu kira-kira bahasanya ini, bahasa yang akan kami lakukan ini, pertama bahan-bahannya itu dari rumput laut apa saja, terus kemudian diapakan, tempatnya bagaimana, kemudian berapa lama kami menunggu, dicampur dengan apa. Nah, mungkin penjelasan itu Pak, sehingga nanti produk itu bisa kami kemas, dicampur dengan apa tadi itu, kemudian dikemas, kami kemas, terus kami jual. Seperti itu. Mungkin dipertegasnya pada teknis itu. Untuk MOU, Pak Hamzah tadi sudah bilang oke, ya, kemudian bimbingan juga sudah oke, sehingga fokus ini, siapkan rumput laut ini diapakan, dicampur apa, kemudian apa namanya, dilakukan proses bagaimana sehingga menjadi satu produk yang bisa dijual. Nah, seperti itu mungkin saya penjelasannya, penegasannya Pak Hamzah. Terima kasih. Baik Pak Patu. Yang pertama, tolong nanti Bapak bagikan ke teman-teman apa materi yang tadi saya berikan, karena di sana itu kan ada proses pembuatannya. Satu. Ya. Yang kedua, akan saya perjelas lagi bahwasanya rumput laut yang bisa dimanfaatkan untuk biostimulan adalah jenis rumput laut Esiomycotone dan Spinosum. Esiomycotone dan Spinosum, ya, karena dia punya kandungan air di sana cukup tinggi, jadi dua jenis rumput laut itu. Nah, terus kemudian prosesnya cukup sederhana. Bapak harus pisahkan dulu antara biostimulan dengan pupuk. Ada dua produk. Biostimulan adalah di mana rumput laut fresh, rumput laut basah itu dikempah, dipres, distrut, sehingga terpisah antara padatan dengan cairannya. Kalau Bapak lihat di yang sudah saya berikan ke Pak Patu itu PowerPoint-nya di sana itu ada. Nanti saya bisa buatkan PowerPoint yang lebih bagus lagi, lebih jelas lagi. Nah, seperti itu. Nah, nanti itu di sana
dikempah aja, nanti terpisah kita dapatkan cairannya. Kalau rumput kotoni biasanya pada umumnya dari rumput laut basah untuk menjadi kering itu kurang lebih 1/10, artinya 10 kilo rumput laut basah bisa menjadi sekitar 1 kilo rumput laut kering dengan kadar air sekitar 35 sampai 37. Artinya ada 9 bagian daripada rumput laut itu yang berupa cairan yang diuapkan pada saat proses pengeringan. Nah, itu yang akan kita dapatkan menjadi biostimulan. Jadi 1 kilo itu mungkin bisa kita dapatkan antara 800 sampai 900 cc cairan yang kita bisa dapatkan. Nah, Ibu bisa bayangkan kalau rumput laut basah kotoni itu dijual paling-paling harganya mungkin Rp1.000. Rp1.000, Rp1.200, karena kalau dikeringkan menjadi 10 kali lipatnya, sepersepuluhnya, itu saya harga rumput laut itu kalau sekarang itu anggap 12-13 ribu, berarti 1.300 harga basahnya. Kalau Bapak Ibu dapatkan biostimulan yang berupa cairan tadi itu dapat 900 sampai 800 sampai 900 cc yang kita dapatkan, maka itu mungkin nilainya mungkin bisa 10.000. Artinya sudah ada value itu hampir 1.000 kali lipat, hampir 800 kali lipat lah di sana. Karena apa? Ada kandungan di sana, ada gibberellin, namanya zatnya itu gibberellin, yaitu ZPT, zat pemacu tumbuh. Di PowerPoint yang saya berikan ke Pak itu jelas ada sudah tercantumkan apa ada zat-zat di sananya. Itu membuat biostimulan. Jadi rumput laut basah press, distrol, ditekan atau dikempah sehingga terpisah antara cairan dan padatannya. Yang kita ambil adalah cairannya. Cairan itulah disebut dengan biostimulan. Sesederhana itu, segampang itu. Sebenarnya ilmu ini adalah gampang, sederhana, tapi ilmu ini kan nggak dimiliki. Ya, ilmu ini dimiliki sama orang Eropa, sama orang luar sebagainya. Nah, makanya itu saya bagi. Itu PowerPoint juga bukan buatan saya, supaya biasanya, mohon maaf nih, bangsa kita, orang kita ini lebih percaya sama orang bule. Makanya itu PowerPoint-nya saya biarin saja, biar orang bule aja, biar tahu itu adalah dari orang bule, dari orang Belanda. Gitu. Maka situ bisa manfaatkan, dari PowerPoint situ bisa baca. Nah, itu dikempah, diambil, nah itu biostimulan. Terus kemudian kalau Bapak Ibu akan menjadikan itu popok, biostimulan sudah bisa dimanfaatkan, sudah bisa dipakai. Kalau Ibu berikan ke tanaman dan sebagainya sudah bisa. Karena dari laut, di laut sana itu ada kandungan NaCl. Di mana di rumput laut itu ada kandungan K. Di sana sudah ada seperti KCl, pemacu tumbuh, pemacu buah. Seperti itu. Jadi itu kalau sudah diberikan ke tanaman aja sudah bisa. Tapi kurang sempurna. Kalau mau menjadikan kesempurnaannya, maka dibuatlah menjadi pupuk. Nah, kalau pupuk, maka butuh bahan-bahan tambahan. Namanya pupuk itu kan ada N, ada P, ada K, itu kan disebutnya dengan pupuk NPK. Nah, pupuk N itu kalau mau semuanya, kalau kita mau ngomong organik, kita mau kembali ke alam yang baik dan sebagainya, maka N-nya itu kita bisa dapatkan daripada waste atau limbah daripada hewan ternak. Kencing daripada sapi, kencing daripada kambing, atau kelinci, dan sebagainya, itu memiliki N sekitar 14%. Sedangkan kebutuhan tanaman itu sekitar cuma 8%, maksimal 7%, maksimal 8%. Kalau Ibu kasihkan 14% ke tanaman, maka tanamannya subur tapi tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu hanya butuhkan 8%, artinya bisa ditambahkan dengan cairan yang lain, air dan sebagainya, supaya turun konsentrasinya menjadi 7-8%. Terus kemudian P dan K-nya dapat dari mana? Nah, kalau ibu-ibu ini rata-rata ada di pantai, ada di pinggir pantai, terus kemudian ada SMK, rumput laut, tentunya pasti banyak namanya kerang atau siput atau dan sebagainya. Maka kerang atau siput itu dia punya kerangka, dia punya kerang itu kandungannya adalah fosfor dan kalium, P dan K.
Nah, Bapak, Ibu bisa manfaatkan fosfor dan kalium itu bisa dapatkan dari cangkang daripada kerang, cangkang daripada siput, dan sebagainya. Yang paling mudah, fosfor dan kalium itu adalah dari cangkang daripada telur. Kalau punya telur 1 kilo, maka 10%-nya itu adalah cangkangnya. Ada 100 gram berarti cangkangnya di sana. Itu paling mudah. Cangkang dari telur itu tinggal dijemur di matahari, terus kemudian ditepungkan. Itu adalah tepung fosfor dan kalium secara alami. Nah, pemakaiannya di pupuknya bagaimana? Pemakaian di pupuknya hanya tinggal ditambahkan 1% daripada volume yang ada. Kalau Ibu punya 10 liter, ya 1%-nya dari 10 liter itu. Itu ditambahkan untuk fosfor dan kaliumnya. Terus kemudian untuk zat pemacu tumbuhnya, supaya tanaman yang diberikan itu cepat grow, cepat tumbuh, karena ada hormon pertumbuhan yang kita dapatkan daripada rumput laut, berupa gibberellin tadi itu, maka itu bisa tambahkan 10 sampai dengan 20% daripada volumenya. Maka pupuk Ibu yang buat itu adalah pupuk yang sudah sempurna. Ada kandungan N, P, dan K. Nanti gampang kita bisa bagi nanti cara pembuatan pupuknya yang lebih sempurna. Seperti itu. Nanti ya kapan kita ada pertemuan lagi, nanti saya bisa buatkan PowerPoint atau saya kirim lewat Pak Patu, bisa disebar ke ibu-ibu bagaimana membuat pupuknya. Dan ini sesuatu yang luar biasa, Ibu. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa besar. Pasti di sekitaran Ibu, di sekitaran Bapak dan Ibu ini, pasti ada perkebunan-perkebunan. Pasti ada pertanian-pertanian. Nah, untuk meyakinkan ini, maka Ibu dan Bapak-Bapak harus memiliki demo plot. Punya demo plot di sana, di sekolahan Ibu, ada tanaman ini, ada tanaman cabai, ada tanaman jagung, ada tanaman ini, jangan diberikan pupuk yang lain kecuali pupuk yang Bapak Ibu produksi tadi. Nah, nanti dari sana Ibu bisa promosikan. Kalau orang sudah melihat hasilnya orang seperti ini, maka Bapak Ibu bisa produksi itu dan bisa jualan itu. Nanti bisa dipakaikan, diplastikin, ditempatin botol per liter. Bapak Ibu bisa jual itu 10.000 sampai dengan 15.000. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kebutuhannya itu pertanian itu besar sekali, sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Jadi silakan aja, itu tinggal butuh kreativitas bagaimana. Satu, tadi saya katakan itu. Terus kemudian ada rumput laut yang tidak punya value, rumput laut yang dianggap murah. Rumput laut sargassum. Biasanya perubahan musim timur dan barat, dia terlepas dari karang-karang, kemudian dia menuju ke pinggir-pinggir pantai. Biasanya ada buahnya kecil-kecil, termasuk jenis rumput laut coklat, itu sargassum. Kalau dijual itu mungkin antara 1.000 sampai 2.000 rupiah kering. Artinya itu kan tidak punya value yang lebih. Maka sebenarnya itu bisa jadikan pupuk juga. Tinggal dihancurkan, itu dijadikan pupuk. Atau itu juga Ibu bisa manfaatkan sebagai daripada pakan ternak. Ada proteinnya dan sebagainya. Nah, itulah pemanfaatan bagaimana kreativitas kita, bagaimana ini kita untuk memanfaatkan rumput laut. Ingat, kita ini punya sekitar 782 jenis rumput laut. Yang baru termanfaatkan ini baru 3 jenis aja, 3-4 jenis aja. Yang lainnya masih belum termanfaatkan. Saya yakin di tempat itu banyak jenis-jenis rumput laut yang bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang masih belum bisa termanfaatkan. Hanya sedikit butuh kreativitas ya. Bagaimana kreativitas itu? Ya, kreativitas harus kita bangun. Kalau Bapak, Ibu dan tadi itu mau buat biostimulan, jangan pikir biaya, murah banget itu. 10 kilo rumput laut itu harganya cuma berapa? Paling 10.000. Bisa menghasilkan ratusan ribu itu. Nah, itu bisa Bapak bayangin, itu kalau cuma 10 kilo, bagaimana kalau nanti kita bisa produksi. SMK itu bisa memproduksi itu dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar, dalam jumlah ratusan liter, bahkan ribuan liter.
itu sesuatu yang nilainya luar biasa, bisa ratusan juta. Apalagi itu kalau sudah termasalah di masyarakat bisa tahu manfaatnya, masyarakat sudah tahu untuk kepentingan perkebunan dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah jalan gampang. Kalau sudah ibu punya demo plot di tempat ibu dan ibu bisa menghasilkan sesuatu, gampang. Nanti kita tinggal dorong regulasi pemerintah yang ada di sana di tempat ibu, bahwasanya perkebunan yang ada di sana atau ada pertanian di sana itu regulasinya didorong untuk memanfaatkan daripada produk-produk yang ada di tempat ibu. Gampang kalau masalah itu, tinggal jalan nanti. Yang penting ada kreativitas dulu dari ibu-ibu. Dan kreativitas itu tidak semudah orang membalikkan tangan. Mana yang ibu mau bekerja, mana yang ibu mau berkorban, mana yang ibu mau meluangkan waktu, itu yang akan terjadi keberhasilan. Keberhasilan itu tidak serta-merta ada di depan kita, tapi keberhasilan itu harus kita lakukan, harus kita jemput. Nah, inilah yang paling penting adalah kreativitas. Nah, untuk menjaga daripada kreativitas ini, untuk menjaga daripada semangat ini, maka harus dilakukan ini terus. Dilakukan apa namanya? Tempat sini sudah bisa apa? Ini akan memacu daripada teman-teman kita yang ada di daerah. Oh, daerah saya sudah bisa ini. Nah, kita bisa berbagi ilmu ini. Nah, nanti kalau sudah kita jalanin ini, akan muncul ilmu baru. Nah, ini nanti kita bisa apa namanya? Bisa saling share, kita bisa saling berbagi. Saya juga banyak belajar. Nanti saya juga bahkan belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin sementara bapak-bapak, ibu-ibu belajar dari saya, nanti berikutnya mungkin saya akan belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi yang paling penting adalah kreativitas. Saya tidak pernah berhenti di sana. Kenapa kita punya banyak produk dan sebagainya? Kenapa di saat pandemi, di saat COVID seperti ini, industri kita masih berjalan dengan baik? Di mana perusahaan-perusahaan lain itu runtuh, berhenti, pabriknya tutup dan sebagainya. Ini adalah hanya kreativitas. Bagaimana kita bisa berkreativitas, bagaimana kita bisa membangkitkan efisiensi dan sebagainya. Demikian. Ya, oke Pak, mohon izin Pak. Mungkin bisa kreativitas ini kami lakukan di tempat-tempat kami Pak. Mungkin kita nanti berkomunikasi, mungkin mohon maaf Pak, kami bisa berkomunikasi lewat via WA ya Pak, bisa Pak. Untuk membantu kami gitu, membimbing kami dalam hal untuk bisa menghasilkan di bulan ini Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Baik Pak, tentunya bisa. Ya, tentunya bisa. Tapi ya saya juga memiliki kesibukan. Selain saya juga ngajar, terus kemudian saya juga ada industri dan sebagainya. Ya kadang-kadang mungkin WA-nya mungkin saya bisa balas 1-2 hari, kadang-kadang langsung bisa saya balas, tapi kadang-kadang butuh waktu 1-2 hari karena mungkin masih ada yang lain, kesibukan yang lain dan sebagainya. Seperti itu. Nggak ada masalah. Kalau enggak ya nanti kita buat forum seperti ini, jadi nanti kan ada permasalahan ini nanti lantas kita bisa iniin. Tapi Bapak harus jalanin, tanpa Bapak jalanin nggak mungkin. Janji. Nggak ketemu. Kebetulan di daerah saya di Sumber Timur ini di dekat SMK-nya di dekat PT Astil Pak. Kami di daerah pesisir Pak. Jadi rumput lautnya sangat melimpah Pak. Tanpa dibeli pun kami bisa untuk uji coba Pak. Baik jenis SMA maupun sargasum itu. Ya. Saya sangat tertarik ini Pak. Terima kasih Pak. Boleh. Nanti Bapak bisa lakukan itu untuk apa namanya, untuk biostimulan, untuk pupuk dan sebagainya, untuk membantu. Kan di tempat Bapak itu banyak jagung ya. Jagung kalau sudah musim kan luar biasa. Nah itu kan bisa Bapak manfaatkan itu ribuan hektar. Saya tahu di NTT itu ribuan hektar. Bapak bisa bayangkan itu berapa kebutuhan pupuknya yang ada di sana. Seperti itu. Jadi luar biasa seperti itu. Terus kemudian nanti dari PT Astil Bapak bisa minta apa namanya ATC-nya ya, alkali treatment atau produk yang jadinya. Minta nggak usah banyak, minta 100-200 gram sama mereka. Nah, nanti Bapak bisa manfaatkan itu untuk pengental daripada buat sirup. Ya, nanti kemudian bisa manfaatkan untuk membuat bakso.
Nah, produk banyak produk yang harus bisa turunan gitu. Atau Bapak bisa manfaatkan itu nanti untuk, nggak tahu saya di sana wisata sudah jalan belum. Kalau wisata sudah jalan, Bapak bisa manfaatkan, Bapak bisa buat sabun. Terus kemudian bisa buat pengharum ruangan. Terus banyaklah nanti itu yang Bapak bisa kreasikan dengan memanfaatkan aroma yang ada di daerah Bapak. Gitu. Oh, saya punya tanaman ini memiliki aroma seperti ini, bagus seperti ini. Itu nanti dijoinkan sama rumput laut, bisa menjadi daya tarik daripada wisata itu sendiri dan sebagainya. Itu punya value yang lebih. Itu kreativitas nanti bisa terus kita tingkatkan. Nggak ada, kalau mau nggak ada matinya, Pak. Ada aja. Macam-macam yang bisa kita ini. Dan ingat, jangan menganggap remeh hal yang kecil. Tidak ada sesuatu yang besar itu kecuali dimulai dari yang kecil dulu. Tidak ada tidak ada kesempatan besar kecuali kesempatan itu dari kesempatan kecil-kecil dulu, terus kita manfaatkan kesempatan kecil itu menjadi suatu kesempatan yang menjadi jauh lebih besar, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah branch, kemampuan daripada kita itu tidak ubahnya seperti parasut, Pak. Orang terjun payung itu kan pakai parasut. Parasut itu tidak kita buka. Jadi saat kita buka, dia akan ngembang. Kalau dia ngembang, dia akan menyelamatkan nyawa kita. Pikiran kita juga gitu, kemampuan daripada akal kita gitu. Jadi kalau kita nggak buka, kita nggak bisa apa-apa. Tapi coba kalau kita buka, kita mau berkembang, wah, itu berkembang sekali. Begitu kita buka akan berkembang, macam-macam hal yang bisa kita manfaatkan, macam-macam hal yang bisa kita kita kreasikan. Bahwasanya sebaik-baik daripada kita, sebaik-baik dari manusia ini adalah bila dirinya bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa bermanfaat bagi orang lain. Ayo kita bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, selain kita bermanfaat bagi orang lain, yakin Pak, kalau sudah seperti itu, pasti secara ekonomi kita juga akan dapatkan. Kita akan dapatkan. Bapak dan Ibu jangan berada di zona nyaman sebagai guru, sebagai pengajar di sana. Tapi Bapak dan Ibu harus menjadi, selain jadi pengajar dan jadi guru, Bapak dan Ibu harus menjadi pelopor daripada entrepreneur. Bapak dan Ibu harus menjadi pengusaha. Kalau Bapak dan Ibu menjadi pengusaha, maka di sana akan gampang untuk memberikan dananya untuk riset, untuk penelitian. Bisa dimulai dari biostimulan itu, Bapak dan Ibu bisa menjadi pengusaha. Begitu. Jadi jangan berada di merasa nyaman aja jadi guru, harus lebih seperti itu, harus punya penghasilan lebih dari sana semuanya. Mudah-mudahan lah bisa seperti itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak. Walaupun Bapak tidak membalas hari ini, 3 hari atau 1 minggu pun baru Bapak balas, kami siap menunggu Pak. Cuma 1 minggu ya, 2-3 hari lah. 2-3 hari lah. Ya, selamat malam Pak. Ya, terima kasih. Malam. Balik. Satu lagi Pak, ini ya, dari Tual Pak. Ya, baik. Silaturahim gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Ya, perkenalkan Pak, saya guru agribisnis rumput laut dari Provinsi Maluku, Kota Tual. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah sekolah kami ini sudah merupakan salah satu sekolah pusat keunggulan, di mana SMKPK ini dituntut untuk menjalin keselarasan antara kurikulum yang ada di industri dengan di sekolah kami. Akan tetapi IDUKA yang ada di sekolah kami itu tidak ada. Maka untuk itu barangkali bisa bisa industrinya Bapak menjadi salah satu IDUKA kami. Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu kita boleh tahu
apa budaya kerja yang ada di industrinya Bapak. Yang ketiga, apa standar operasional prosedur dari produk yang apa yang dihasilkan, yang dalam hal ini biostimulan. Maksud saya begini Pak, setelah kalau misalnya kami bisa tahu standar operasional prosedurnya, apakah memungkinkan kalau sekolah kami itu menjadi salah satu mini plan, maksudnya mini plan yang bisa menghasilkan produk dengan standar yang Bapak punya, sehingga setelah produknya itu ada nanti di store di plan-nya. Jika misalnya jika sudah sesuai dengan standarnya, nanti kita bisa di daerah saya itu kan Pak banyak pertanian juga, jadi nanti ya kalau misalnya memenuhi syarat dari pabriknya Bapak, produk yang saya sudah buat itu bisa bisa saya pasarkan di daerah lokal. Ya seperti itu pertanyaannya Pak, dan gambaran tentang daerah saya Pak. Baik, makasih Bu. Buat saya tual dan langgur bukanlah hal yang asing. Saya cukup sering datang ke tual dan langgur. Gitu. Iya, Pak. Yang pertama kali bawa saya ke tual itu adalah dulu Pak Wakil Menteri Perindustrian Pak Alek Reta Ubun. Ya, dulu ada Pak Sekda namanya siapa, kayak nama-nama Banjar, kayak namanya orang Kalimantan, Pak Sekdanya Pak Banjar siapa? Bukan Pak Jli Banjar Pak. Seperti itu. Enggak, namanya kalau tidak salah namanya Banjar. Iya, Pak, ada siapa namanya? ya. Ada Pam Banjar itu Pak di sana. Ya, mungkin ya. Dulu Sekda, ada Banjar, ada Rahayaan. Sekda dulu Pak Sekda itu kalau nggak salah di tual. Siapa namanya? Buat saya langgur dan tual bukanlah sesuatu yang asing. Saya cukup sering datang ke sana, termasuk kalau ke langgur sering ke Live One. Terus kemudian ya ke tual juga sering lah, saya cukup sering di sana. Ada bantuan unit mesin untuk industri ATC di sana, sampai sekarang tidak jalan. Iya Pak, jadi pernah saya bawa anak-anak itu ke Banting Murung Indah dengan harapan anak saya ini setelah pulang dari prakerin mereka jadi tenaga kerjanya yang produk yang ini kerajinan Pak. Tapi ternyata perusahaan itu mati suri, jadi akhirnya tidak ada industri yang besar yang ada di tual. Ya, itu memang salah satu permasalahan yang ada di daerah. Ini yang perlu kita terus nanti kita Sebenarnya kalau Ibu ke Batimurung sih ya bukan sesuatu yang tepat, karena Batimurung sendiri juga antara hidup dan mati. Artinya secara teknologi dan sebagainya memang perusahaan tua, tapi tidak memiliki jenjang yang cukup baik, bahkan di antara hidup dan mati di Batimurung ini. Tapi nggak ada masalah lah, sudah belajar sana. Sebenarnya yang ada di sana itu, di perusahaan itu bisa dikreativitaskan sedemikian rupa. Mudah-mudahan nanti saya bisa bantu untuk carikan partner untuk bisa jalan dan pabrik itu ke depan. Tapi yang jelas makanya yang Ibu bisa manfaatkan adalah membuat sesuatu yang sifatnya itu sederhana. Kalau jalankan pabrik itu kan butuh modal yang besar, modalnya miliar pasti miliar gitu kan. Nah ini coba, karena Ibu ini berada di SMK, coba kita pacu dengan industri yang bisa dijalankan. Tidak butuh anggaran, tidak butuh sesuatu yang ini, tapi Ibu bisa jalankan dengan ya dari sekolah, bahkan kalau sekolah nggak ada, Ibu sendiri aja bisa jalan kan, gitu. Salah satunya adalah ya tadi membuat biostimulan, membuat pupuk. Jadi harus dibedakan ya Bu ya, antara biostimulan dan pupuk ini.
Kemudian bisa juga manfaatkan tadi itu adanya rumput laut sargasum, karena saya melihat di Langgur itu waduh luar biasa banyaknya, dan itu tidak termanfaatkan. Tidak termanfaatkan. Itu bisa dimanfaatkan untuk untuk pupuk juga, untuk pupuk padat nanti. Yang kedua bisa dimanfaatkan, kalau tadi pupuk cair bisa dimanfaatkan juga nanti itu yang sargasum itu sebagai pupuk padat. Yang kedua sargasum itu bisa dimanfaatkan nanti untuk tambahan pakan ternak. Nanti dikreasikan sedemikian rupa bisa seperti itu. Saya cukup akrab di sana dengan yang di Langgur ya, terutama ya. Yang di Langgur di sana ada namanya Pak Siapa, Hiro. Pak? Hiro. Ya. Pak Hiro. Pak Hiro ini kerja di, kalau dulu di perindustrian ya, di perindustrian saya nggak tahu, perindustrian dan perdagangan. Sekarang ini kalau nggak salah saya nggak tahu pasti. Tapi cukup baik, punya kreativitas cukup. Karena Pak Hiro ini lulusan dari Belanda, S2-nya di Belanda, S3-nya di Jerman kalau nggak salah saya. Seperti itu. Tapi punya kreativitas, dan di mana untuk mengumpulkan rumput laut untuk dikirim ke Pasuruan sebagai bahan baku di tempat kita. Koperasi namanya MOL apa gitu, lupa saya namanya koperasinya, seperti itu. Jadi Pak Hiro itu cukup akrab sama saya. Jadi Bu nanti bisa hubungin lah, dekat kan, itu cuma tinggal nyebrang antara Tual dan Langgur, itu kan cuma tinggal nyebrang jembatan aja. Iya, Pak. Seperti itu. Ya, kalau nanti SOP-nya dan sebagainya yang sangat sederhana, buat biostimulan ini sangat sederhana, Bapak Ibu nanti bisa buat. Kemudian Ibu harus punya demo plot. Nah, kalau Ibu punya demo plot di sana, maka Bapak Ibu bisa memberikan bukti bahwasanya itu bisa termanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Nanti kalau masalah dikirim ke Jawa dan sebagainya pasti ada cost lebih. Coba kita manfaatkan kearifan lokal, kita manfaatkan semua yang ada itu bisa berjalan dengan baik. Kecenderungan saya adalah seperti itu. Karena kalau di sana Ibu bebas daripada biaya angkut, biaya promosi, biaya kemana dan sebagainya itu nol nilainya ya, kalau ada itu kecil sekali, sehingga bisa dimanfaatkan dari sana. Jangan takut, jangan khawatir kalau produk nanti itu nanti ditiru orang dan sebagainya, biar aja, nggak ada masalah. Kalau jadi follower nggak mungkin kemana-mana. Kalau follower dia akan berhenti. Tapi kalau Ibu menjadi kreator, dicontoh orang seperti ini, Ibu akan ada yang lain. Itu pabrik saya tuh ya ada mahasiswa, ya ada guru, ya ada teman-teman dari daerah-daerah datang ke pabrik kita dan sebagainya. Mereka datang dan sebagainya, saya nggak pernah takut, nggak pernah ini. Karena kita merasa diri kita ini kreator, kita ini bukan follower. Kalau kamu kalau melihat bulan ini, mungkin bulan depan kita sudah ada perubahan. Kalau kamu lihat bulan ini seperti ini, mungkin bulan depan produk kita jauh lebih baik. Kalau kamu ngikutin kita, nggak bakal nyampe. Tenang aja. Satu. Yang kedua, ya, yakin rezeki itu ada di tangannya Tuhan, sehingga kita santai aja. Kita hanya butuh kreativitas saja. Ada kemauan, jangan berada di zona nyaman, kita harus berubah menjadi ke zona yang lebih baik daripada itu. Itu aja sih. Saya pikir itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa ke daerah-daerah lagi, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini, nanti memudahkan pergerakan yang ini. Sementara ini kalau kita harus pergi kan PCR, harus ini, harus itu, satu. Yang kedua, penerbangan jadi jumlahnya jadi sedikit, sehingga biaya perpergian ini jadi sangat tinggi, sangat besar. Ini yang membuat logistik kendala daripada kita harus kalau ke daerah-daerah. Tapi mudah-mudahan seperti ini berlalu, kelihatannya ekonominya sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan bisa lebih baik, bisa lebih itu. Seperti itu. Begitu, Ibu. Nanti
kita sambung terus bisa ini nanti biar kita adakan ini nanti kita bisa lakukan. Yang penting harus melakukan. Tanpa melakukan nggak ada ceritanya, nggak satu langkah dan sebagainya. Kalau tahu-tahu ada di atas, ya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi biasanya harus dilalui dari tangga 1, tangga 2, tangga 3 untuk mencapai ke tangga yang di atas. Ini penting, memang butuh pengorbanan, butuh ini. Tapi pengorbanannya kecil kok. Nggak butuh orang lain. Ibu nggak butuh dana, ibu nggak butuh ini. Bisa dari ibu sendiri. Ibu harus nunjukkan ibu berbeda dari teman-teman ibu. Ibu berbeda dari rekan-rekan ibu. Pak Pato itu sudah membuktikan tuh. Kalau dia mau berubah, kalau dia mau berbeda dari teman-temannya, ya dia bisa menonjol, bisa berbeda dari yang lain-lainnya. Dan akhirnya apa? Orang mengakui kan. Dari lingkungan sekolahnya kan dia mengakui, tahu gini. Apa yang didapat? Ya tentunya jenjang secara karirnya dia dapat. Seperti itu. Monggo, silakan itu. Jadi tinggal butuh kreativitas. Yakin bisa. Masalah cepat dan itu tergantung sama kita. Fast track atau slow track ya itu tergantung sama kita. Seperti itu. Mudah-mudahan lah fast track semuanya. Saya tunggu ini Pak, yang biostimulannya, resepnya. Ada sama Pak itu. Ada sama Pak. Dalam bentuk sederhana sehingga bisa saya terapkan dengan formulasi yang Bapak kirimkan, dan barangkali nanti kalau misalnya bisa lah sampelnya itu dikirim apakah memenuhi standar untuk bisa dikonsumsi di lokal. Boleh. Kalau Ibu mau meyakinkan diri, maksudnya dipasarkan. Boleh. Kalau Ibu mau meyakinkan diri, Ibu sendiri dan tidak repot dalam waktu singkat buat demo plot yang ada di sekitar Ibu. Demo plot gampang aja. Oke. Beli aja itu beli tanaman, beli jagung, beli tanam itu di polybag di ini dan sebagainya. Ibu bisa bedakan ini tidak pakai, ini pakai, ini begini. Nah itu punya tanaman cabai, punya tanaman ini, punya tanaman jagung, punya tanaman ini. Ibu demo plotkan hasil dari itu, Ibu cobain dan di situ sambil nanti kasih 1-2 orang siswa Ibu, itu akan jauh lebih baik hasilnya, karena orang akan melihat. Biasanya orang kita, bangsa kita itu ilmu katon. Kalau dia melihat, dia yakin. Nggak usah disuruh, jalan kalau sudah tahu. Begitu, seperti itu. Monggo, tapi nggak ada masalah. Kalau buat biostimulannya, ada itu PowerPoint di sebelah Ibu itu sama Pak tuh ada. Nanti minta. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Bali. Bapak tua. Satu lagi Pak. Nah ini dari Pak Alamsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Pak. Saya sangat bersyukur malam ini bisa berjumpa walaupun lewat Zoom, Pak. Saya berharap dan berbesar hati bisa bertatap muka 4 mata. Banyak hal yang perlu kami diskusikan, Pak. Saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Alamsyah, mengajar di SMK Negeri 6 Palu. Saya sangat tertarik dengan ide-ide Bapak ini dan memberikan sebuah pemikiran dengan adanya berbagai macam turunan teknologi daripada rumput laut. Dan kami udah lama mendengar ini bahwa ada pupuk dari rumput laut. Kami pernah ada pengalaman bahwa rumput laut jenis Gracilaria yang kami tanam di tambak pada saat itu nggak laku. Dan saya coba taruh di bawah pohon kelapa dengan pohon mangga, saya lihat ada perubahan. Itu pengalaman saya pribadi. Terus dengan adanya teknologi ini, kami terjawab. Semoga rekan-rekan guru yang siswanya peminatnya yang kurang di jurusan ini, mungkin ini bisa terjawab dengan berbagai macam turunan teknologi yang kita bisa
hasilkan dengan karya-karya kita, dengan mungkin bisa dibimbing nanti dengan Bapak, mungkin ini bisa terjawab untuk peminat-peminat siswa yang masuk di jurusan kami itu bisa terjawab. Terus lanjut, kami ada permasalahan di bawah tentang budidaya rumput laut, tentang pemasarannya. Kami melihat adanya tengkulak-tengkulak pemain-pemain yang ini. Kami berkeinginan adanya satu pintu gitu. Jadi masyarakat itu, petani-petani rumput laut itu bisa harganya stabil gitu. Tidak ada permainan harga dari tengkulak-tengkulak itu. Misalnya contoh yang paling ini adalah Cina. Nah, kami jujur, kenapa produk-produk hasil rumput laut itu kenapa di raw material itu hanya diekspor? Misalnya contoh, Terputus, Pak. Terputus, suaranya hilang. Sudah. halo. Ya. Terputus, Pak. Maaf, ada kesalahan tes. Ya. Jadi lanjut, kami berharap mungkin bisa sepemikiran dengan Bapak tentang jalur pemasaran rumput laut ini, Pak. Kami berharap itu jangan material yang kita kirim kita baru kembali lagi ke kita, gitu. Dalam bentuk tepung atau ATC. Bagaimana yang bisa dilakukan perusahaan Bapak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan Pak Hamzah, ini Pak Andi Alamsa ini gudang rumput laut, dia juga ngirim-ngirim bahan baku rumput laut begitu. Cukup besar juga, kontaineran juga ini Pak pengirimannya dia bersama timnya dia. Sekilas info seperti itu Pak. Ya, baik. Ya, baik Pak Andi. Itu sudah sebenarnya situ sudah pernah melakukan. Situ bilang pernah ada rumput laut Brasileria nggak laku, kemudian ditaruh di mangga, ditaruh di pohon kelapa, menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, cuma permasalahannya kan tidak tercatat, tidak terdokumentasi, ya. Terus kemudian hanya melakukan sesederhana itu, tidak ditindaklanjuti dengan yang lebih baik lagi, seperti itu kan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya Bapak sudah melakukan. Nah, cuma harus melakukannya lebih, harus memberikan lebih. Tadi kita berbicara tentang rumput laut yang sifatnya bukan ditambak tapi berada di laut karena memiliki kandungan NaCl atau punya kandungan garam lebih tinggi daripada yang ada di tambak atau Gracilaria. Sebenarnya itu bisa aja model maupun yang ditambak yang Gracilaria pun itu juga bisa, tapi tentunya hasilnya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan yang ada di laut, jenis Cotoni maupun jenis Spinosum. Karena yang sudah dilakukan penelitian dan sudah dilakukan secara komersil itu adalah jenis Spinosum dan jenis Eusebia Cotoni. Jadi yang sudah dilakukan.
Terus kemudian tentang tadi Bapak katakan cukup bagus Pak, kalau Bapak bisa melakukan itu menjadikan pupuk, menjadikan biostimulan, itu akan memberikan nilai yang lebih dan memberikan sesuatu yang baru terhadap lingkungan dan sekitarnya Bapak. Tapi kalau tadi berbicaranya tadi adanya middleman, terus kemudian adanya tengkulak dan sebagainya, ini yang agak kadang-kadang memang tidak bisa serta-merta itu hilang sedemikian rupa. Memang kita tidak berharap banyaknya middleman yang mereka mengambil banyak keuntungan daripada itu. Yang sejahtera itu bukan petaninya, tapi tengkulaknya gitu. Terus kemudian kenapa ekspornya hanya ke satu sisi? Memang di Cina itu memiliki industri yang cukup besar, cukup banyak jumlahnya, kapasitas mereka luar biasa besarnya. Karena saya beberapa kali ke Cina, saya saksikan sendiri memang mereka cukup besar. Nah, kemudian kalau industri dalam negeri memang jumlahnya sedikit. Dari seluruh kapasitas rumput laut yang ada di Indonesia, itu hampir 85% itu diekspor dalam bentuk raw material. Karena industri dalam negerinya masih belum mumpuni untuk bisa mengolah, memproses daripada rumput laut itu sendiri. Banyak hal, saya pernah bantuin pemerintah daerah di Buni untuk membangun pabrik di sana. Sudah jalan pabriknya, bahkan sempat ekspor produknya begitu, tapi karena regulasi dan peraturan pemerintah daerah, Pak Bupatinya saat itu tidak care, tidak ini, sehingga menyebabkan pabrik itu ya berhenti, nggak berjalan seperti itu. Makanya saya kalau yang gede-gede kelihatannya agak sedikit, daerah ini harus disusun dari hal yang kecil dulu, nggak bisa langsung gede. Kalau langsung gede biasanya terus itu tadi ada permasalahan-permasalahan. Ada yang merebutin, ada yang begini, ada yang begini. Ini kadang-kadang nggak bisa, saya sulit untuk menjelaskannya di situ. Terus kemudian sebenarnya kalau Bapak memiliki permasalahan utama adalah kualitas. Kalau kita ngomong rumput laut, kalau Bapak ngomong itu jualan rumput laut, jualan besar dan sebagainya, itu biasanya permasalahannya hanya di kualitas. Orang-orang kita itu biasanya menyepelekan kualitas. Kita sudah tentukan standarnya seperti ini, kemauan kita seperti ini, keringnya seperti ini, tidak ada seperti ini, tidak ada seperti ini. Nah, nanti suatu saat itu diselipin, dimasukin barang-barang yang nggak bagus, ada produk-produk yang nggak bagus, ada rumput-rumput laut yang nggak bagus, kemudian masuk di dalam packing itu, masuk di dalam dicampur lah istilahnya dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Trust-nya hilang. Business is trust, no trust, no business. Bisnis ini adalah kepercayaan. Begitu tidak bisa dipercaya, ya nggak bisa mau berbisnis bagaimana. Seperti itu. Satu. Itu kalau kita ngomong udah gede ya. Kalau Bapak tadi seperti Pak Patu tadi katakan, Bapak sudah kontainer dan sebagainya. Dulu saya memang selalu ambil bahan baku dari Sulsel untuk Gracilaria. Dari kelompoknya Silibis, dari kelompoknya Pak Mursalim, dari kelompoknya Pak Mursalim, ya dari kelompoknya Pak Karno, Pak itu dan sebagainya. Saya cukup akrab lah, saya sering ke sana dan sebagainya, cukup akrab. Nah, tapi di akhir-akhir ini terus terang aja, barang dari Sulawesi itu tidak lebih bagus daripada barang dari Jawa. Kalau dulu kualitas Sulawesi luar biasa. Yang bisa diandalkan sekarang ini hanya dari Morowali. Yang bagus. Kalau kita ngomong Palopo sekarang ini ya, kalau kita ngomong Gracilaria, Palopo udah nggak bagus lagi. Seperti itu. Yang bisa diandalkan hanya dari Morowali. Nah, karena kondisi-kondisi seperti itu maka kita jadi ngembangkan. Saya udah ngomong dulu, Sulawesi ini harus hati-hati. Sulawesi ini dimanjakan oleh alamnya. Alamnya luar biasa dan sebagainya. Nah, harus dijaga. Kalau tidak dijaga, kalau orang Jawa itu bergerak, orang Jawa itu bergerak di bidang yang sama, kalian akan kalah. Karena secara ini lebih apa ya? Lebih getol, lebih ini dia itu. Nah, sekarang di daerah Jawa ini barangnya yang nggak ada apa-apanya Pak Lopo. Secara kualitas.
Harga jauh, Pak. Jauh, Betul, Pak. Pak. Sekarang kita sampai di gudang itu 56, 57 untuk Gracilaria. Kualitas bagus luar biasa. Seperti barang dari Morowali, seperti barang Palopo kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya, kualitasnya seperti itu. Palopo sekarang hancur, nggak ada. Udah jelek banget. Harga udah tinggi, kualitas nggak ada. Jadi itulah seperti itu. Jadi semuanya kembali ke Bapak, kembali ke petani Bapak, kembali. Nah, cuma yang saya mau garis bawahi di sini, ini kita kan lagi ngomong ini tentang SMK ini, gitu. Ya. Kita kreativitas di bawah, bagaimana kita bisa mengembangkan kearifan lokal untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, bisa memenuhi daripada kebutuhan daripada SMK itu sendiri, bisa membangun daripada riset-riset yang ada. Industri nanti pun nggak ada masalah. Seperti Bapak, selain guru SMK, Bapak sebagai pengusaha di sana, nah tinggal kreativitas. Tadi Bapak bilang dari mana? Dari Palu, Pak ya? Palu. Dari Palu, Pak. Palu saya dulu cukup sering. Ya. Palu untuk menuju ke Morowali. Morowali, ya. Ya, Poso, Tentena, menuju ke sana. 14 jam lah kalau dari Palu kurang lebihnya. Seperti itu. Ya, saya cukup sering dulu ke arah sana. Nah, seperti tinggal seperti itu. Dulu di Parigi Montong itu juga ada bantuan mesin untuk membuat ATC, tapi nggak jalan juga. Secara teknologi memang kurang mumpuni alat-alat yang diberikan sehingga tidak jalan. Saya juga sempat ngajar di sana untuk memberikan pengetahuan bagaimana membuat ATC-nya. Itu. Nah, ya, ini hanya butuh kreativitas. Kalau Bapak mau nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Saya bantu berbagi keilmuan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Tapi sekarang kita fokus di SMK ini dulu. Kita buktikan dulu kreativitas yang ada di sana. Bagaimana kita bisa meng-create sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Menjadikan itu sesuatu kebanggaan, menjadikan sesuatu yang punya value. Kemudian adik-adik kita yang di sana mendapatkan ilmu dan bisa menjadi entrepreneur dan bisa menjadi pengusaha. Penting, apalagi kalau kita ngomong Sulawesi. Sulawesi ini kan pertaniannya kan luar biasa besar. Betul, Pak, betul. Luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Nah, sementara ini kan pupuknya kan dari luar. Bapak jangan kira pupuk petrokimia itu produksi daripada petrokimia, sebagian besar juga barang impor. Pak. Kalau Bapak ngomong KCL, itu nggak ada produksi Indonesia, nggak ada. Ngomong KCL, nggak ada. Indonesia nggak produksi. Di sini namanya apa? Hanya repacking. Petrokimia itu hanya dikarungin aja KCL-nya, terus dibagiin ke masyarakat. Dibilang itu subsidi, bohong juga. Iya. Harganya itu masih lebih mahal daripada barang belinya dari negara asalnya. Saya tahu karena saya pakai juga seperti itu. Ya, jadi kenapa kita nggak manfaatkan kearifan lokal yang ada? Ya, seperti kita ngomong KCL sekarang. Kalau Bapak ngomong KCL, K dan CL, yang namanya garam itu namanya NaCl secara kimianya. NaCl kan, ya. Nah, kemudian rumput laut itu banyak kandungan K-nya. Nah, sehingga apa? Yang terjadi pada rumput laut itu ada KCl-nya. Jadi kalau begitu Bapak katakan tadi ditaruh di tanaman, ada rumput laut tanaman, yang dan sebagainya, tanamannya buah, ya pasti bantu itu karena di sana ada KCl secara kimia seperti itu. Nah, ini tinggal kreativitas saja. Tinggal dibuktikan Bapak punya demo plot, punya ini. Bukan sekedar demo plot, Pak. Yang paling penting adalah kelemahan bangsa kita dan kelemahan saudara-saudara kita adalah mencatat. mencatat. Saya selalu ngomong sama teman-teman, mencatat. Karena catatan Bapak itu bisa menjadi tesis. Kalau Bapak sekolah lagi itu sudah bisa menjadi anuan Bapak, menjadi apa namanya? Menjadi tesis Bapak, menjadi skripsi Bapak gitu. Oh, ini nanam ini. Jangan dikira sesuatu yang nggak
berhasil itu terus gagal, tidak. Jadi kalau Bapak berharap ini menjadi Z misalnya, tapi dalam perjalanannya nggak jadi Z, itu menjadi M atau menjadi K di sana, nggak ada apa-apa. Itu adalah keberhasilan supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama. Satu, yang kedua, oh berarti ini menjadi K. Untuk menjadi Z harus butuh tahapan berikutnya seperti ini. Nah, berarti Bapak sudah memperoleh satu tangga. Jalankan tangga berikutnya, nah, nanti nyampe di sana. Seperti itu. Jadi tanpa mencatat, tanpa dokumentasi, ya tidak akan menghasilkan sesuatu. Jadi tercatatlah. Tercatat, oh catat ini, catat ini, catat ini. Nah, ini akan menjadikan sesuatu. Akan menjadikan sesuatu, menjadikan sesuatu yang baik. Oh ini kalau gini nggak bisa. Kan ada catatannya, oh ini nggak bisa. Sudah pernah melakukan kayak gini, nggak bisa nih. Kita harus berubah dari yang seperti yang pernah kita lakukan kan, berubah lagi kan. Oh harus begini, oh coba kita coba begini. Nanti di sana ketemu. Seperti itu Pak. Harus tercatat. Kalau punya siswanya yang lainnya. Ya, begitu Pak. Ya Pak, siap-siap. Ya. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Panjang umur kita sama-sama bisa ketemu Pak. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami di sini masih berkumpul di ruangan. Jadi kami di Makassar 8. Dari apa yang tadi diskusi kita, tentunya kawan-kawan juga sudah paham. Ini adalah awal dalam arti awal silaturahim untuk berdiskusi dengan industri gitu. Kalau saya dan dari Karimun Jawa, saya Pak Sigit, ini juga ada Pak Sigit di samping saya. Ini sudah biasa dengan Bapak gitu. Ini tidak begitu baik. Ini sangat luar biasa Bapak. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak sudah meluangkan waktu luar biasa ini 1,5 jam, hampir 2 jam. Yang pertama itu Pak, terus yang kedua saya sudah mencatat poin-poin intinya adalah kreativitas. Nanti saya akan kumpul di sini. Jadi yang kami akan lakukan adalah menindaklanjuti tadi kreativitas di sekolah masing-masing, bahwa sekolah harus berbuat dulu langkah, ada kesulitan nanti berdiskusi sesama kawan-kawan, dan bila tidak ada solusi kita berdiskusi dengan industri. Dalam hal ini Pak Hamzah mungkin bisa membimbing kami, terutama produk, dan pembimbingannya ini mungkin tidak bisa langsung ini Pak, apa namanya, bertahapnya itu apa yang sudah kami lakukan dikoreksi apa gagalnya, sehingga nanti kedepannya bisa menjadi suatu produk kreativitas yang berhasil begitu. Kemudian terkait karena kami lembaga sekolah ini pun juga kawan-kawan akan apa namanya ya semacam kerjasama seperti yang kami lakukan dulu, terutama untuk misalkan kalau ada siswanya yang mau praktek mungkin mengenal industri, nanti bisa diatur waktunya, jumlahnya berapa, semampunya, dan akan saya koordinasikan juga dengan kawan-kawan di sini biar tidak tabrakan waktunya. Kemudian MOU itu sifatnya ya seperti yang tadi disampaikan, mungkin draftnya nanti menyesuaikan dengan apa yang dari Karimun Jawa, mungkin banyak perubahan, poin-poinnya mungkin banyak yang harus direvisi. Intinya mungkin pembimbingan teknis
terkait produk-produk olahan rumput laut. Ya, salah satunya misalkan biostimulan, atau mungkin juga terkait dengan budidaya rumput lautnya di daerah masing-masing oleh unit produksi sekolahnya. Itu mungkin pembimbingan TNI sama magang siswa atau magang guru. Bila memungkinkan, itu pun kalau anggarannya dari daerah masing-masing ada. Kalau tidak ada ya sudah akan seperti itu. Itu kemudian semoga nanti ada tindak lanjutnya nih Pak Hamzah. Jadi kami tentu akan melangkah berdiskusi, akan melakukan sepulang dari kegiatan ini karena kami kumpul, dan saya sampaikan lebih detail lagi. Ayo kita berbuat. Kemudian bila ada kendala, ayo kita diskusikan bersama. Apa yang kurang nanti mohon bimbingan dari Pak Hamzah dan kawan-kawan. Baik, sebelum saya lupa Pak, saya potong dulu Pak Pato, mungkin ada ide. Sebaiknya Pak Pato dan guru-guru SMK ini membuat satu komunitas. Membuat satu komunitas guru-guru SMK rumput laut, seperti itu kan ya. Nah, nanti dari setelah itu sudah terbentuk komunitasnya, itu memiliki nama, memiliki ini komunitas itu. Terus kemudian dari sana nanti saya bisa bantuin untuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanannya. Seperti itu. Nah, nanti ya misalnya tadi kan dari saya ada biostimulan, ada ini dan sebagainya menuju ke seperti itu. Tapi nanti juga ada nanti bagaimana SMK itu diajarin bagaimana membuat kultur jaringan. Ya, kultur jaringan. Nanti dibuat kultur jaringan bagaimana nanti dibimbing oleh Pak Samsul Huda yang dari Biotrop. Kebetulan saya cukup akrab dengan Pak Samsul Huda dari Biotrop. Nah, ini kan nanti bisa, artinya nanti entah ngumpul di satu tempat dengan komunitas itu nama komunitas itu apa, nanti bisa dianggarkan di kementerian, nanti situ bisa ngumpul, dibimbing sama Pak Samsul Huda, bisa di Bogor, atau mungkin juga Pak Samsulnya yang keliling ke SMK yang ada di Bapak itu, ada berapa SMK itu saya nggak tahu. Nah, nanti dibimbing bagaimana sampai itu benar-benar bisa jadi memiliki fasilitas untuk membuat kultur jaringan, sehingga itu bisa memenuhi daripada bibit-bibit daripada rumput laut di masing-masing daerahnya. Kan seperti itu, Pak Watu. Jadi, itu kan mulai melebar nih, kan gitu kan, mulai aja. Tadi kan ngomongnya cuma hanya biostimulan, tapi dengan ini kan ada ide baru membuat komunitas, terus kemudian nanti saya bisa dorong itu lewat ke kementerian, sehingga mereka akan anggaran untuk pelatihan daripada pembuatan daripada kultur jaringan. Karena ini penting untuk kemajuan. Kalau yang ini saya langsung jawab, Pak Hamzah. Ya. Kalau yang ini saya langsung jawab. Jadi kami berkumpul di sini 23 orang. Ya, Pak. Rumput laut itu adalah diklat pembibitan rumput laut, kultur jaringan dan spora. Oh ya. Terus ini kami fokus 5 hari ini di Makassar. Itu yang kami lakukan ini adalah pembibitan kultur jaringan rumput laut dan spora. Ini masih kurang 1 hari nih Pak Hamzah, kurang 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat. Tinggal besok ini hari terakhir. Dan alhamdulillah ini kami dibimbing oleh Dr. Lideman. Dr. Lideman ini di Takalar, Balai Takalar ini kami melihat secara langsung kultur jaringannya luar biasa, stoknya banyak, terus kami diajari melakukan pembibitan rumput laut mulai dari awal sampai akhir itu dengan sangat jelas, kami sangat yakin bisa kami diajari satu persatu oleh timnya beliau. Kami melihat hasilnya pun juga kultur jaringannya sangat bagus, sangat besar, dan itu pun juga hasilnya sudah diterapkan di masyarakat dan juga hasilnya bagus. Kami
diajarkan ada 2 hal, yang spora dan kultur jaringan. Besok ini tinggal hari terakhir, kami diajarkan satu persatu, tidak ada yang ditutup-tutupi, sama seperti Pak Hamzah. Jadi memang dari semua resepnya, semua apanya itu semua loss itu ya. Kami bebas bertanya, timnya pun semua sangat terbuka. Jadi sehingga apa yang ada di buku yang dilakukan, yang berkembang, yang sukses, yang bisa dilakukan, semua kami diberitahu. Karena mereka berbuat terus, kemudian hasilnya saya amati cukup bagus. Saya pun juga biasa ke Biotrop, juga bagus. Di sini pun juga hasilnya bagus, banyak, dan sudah diaplikasikan di masyarakat. Nah, ini yang kami lakukan di sini ini, ibaratnya sudah terjawab dengan apa yang Pak Hamzah sampaikan. Jadi nanti kelanjutannya dari ini adalah di daerah masing-masing itu akan menggunakan memiliki fasilitas satu, kemudian nanti akan menggunakan hasil-hasil dari kultur jaringan itu sebagai bibit yang akan dikembangkan di daerah masing-masing. Karena memang pertumbuhannya beda jauh dengan bibit yang lama. Nah, seperti itu Pak Hamzah. Jadi ini kami melangkahnya itu kumpul ini memang untuk spora dan kultur jaringan. Alhamdulillah ini saya bisa pastikan kawan-kawan untuk kultur jaringan dan sporanya ini sudah sangat mengerti, sudah sangat paham, karena dari jam 7 fokus, bahkan sampai jam 5, setengah 6 baru kami sampai di lokasi penginapan. Jadi tidak ada waktu yang terlewatkan karena ilmunya ini ilmu baru. Jadi kami bisa mengalokasikan waktu dengan Pak Hamzah ini bisanya malam. Kenapa tidak pagi, kenapa tidak siang? Kami fokus kultur jaringan dan spora ini. Kami videokan kegiatan masing-masing. Nanti yang spora materinya bisa share sama saya mau tahu yang spora sudah sesuai sama kebutuhan industri kan? Nanti saya bisa lihat. Untuk yang spora ya, oke, siap. Untuk spora ini kami melakukan langsung praktek langsung, begitu. Ya. Praktek langsung. Tidak apa-apa, nanti bisa dibagi. Saya mau lihat barangkali ada kekurangan, ada keinian, nanti kan saya bisa share yang diharapkan. Siap. Mohon bimbingan Pak Hamzah. Oke, jadi sekali lagi Pak Hamzah, terima kasih banyak. Kami tidak bisa memberi apa-apa, ini hanya sama-sama berbagi kita. Ucapkan terima kasih, sudah sangat luar biasa meluangkan waktu, kesempatan untuk kami berdiskusi. Ini kawan-kawan ini sudah capek dari pagi sampai sore, tapi masih semangat dengan informasi dari Bapak. Gitu. Yang terlihat ini hanya sedikit, tapi sebetulnya kumpul semua ini Bapak. Lengkap kami di ruangan. Artinya kegiatan seperti ini mungkin kapan waktu mungkin kita agendakan. Mudah-mudahan Bapak ada kesempatan lagi. Kemungkinan dalam waktu dekat ini tidak, tapi entah bulan depan atau bulan berikutnya atau kapan, atau bisa dalam waktu dekat. Setidaknya kalau kawan-kawan ini kawan-kawan semua ini yang hadir ini ya mungkin akan menghubungi langsung Pak Hamzah seperti yang tadi itu, mungkin WA lah begitu ya. Karena saya juga akan jelaskan Pak Hamzah kegiatannya juga banyak, tidak mungkin langsung dijawab seperti itu. Mungkin dengan keterangan dari akhir WA-nya itu diberi kode dari SMK mana begitu ya, SMK Rumput Laut, sehingga Pak Hamzah tahu bahwa ini SMK Rumput Laut, guru-gurunya yang ada ini ibaratnya mohon jadi mentor buat kami begitu Bapak. Gitu. Oke. Sehingga ke depannya semoga apa yang dilakukan ini bisa berkah gitu. Ada manfaatnya. Ya, kita memulai sesuatu hal yang baik, semoga hasilnya pun juga akan lebih baik. Saya kira seperti itu Pak Hamzah. Lebih dan kurangnya bila ada kalimat saya, kawan-kawan semua yang kurang pas, saya
mewakili semuanya, mohon maaf Pak Hamzah, dari saya seperti itu, dan semoga ada waktu ke depannya yang bisa kita sesuaikan, nanti kita bisa laksanakan yang lebih baik lagi. Semoga ini PowerPoint-nya juga pun bisa digunakan, karena ya keterbatasan waktu, karena capek tadi baru pulang, tiba-tiba langsung seperti ini. Jadi memang persiapan agak kurang dari pihak hotel tadi ya, Pak. Gitu. Oke, begitu Pak. Mungkin ada closing statement Pak. Ya udah. Terima kasih. Yang paling penting adalah kreativitas, kemauan. Bukan sekedar kita bertemu di sini terus kemudian memiliki semangat, besok pulang ke daerah hilang semangatnya, percuma juga. Semangat itu harus ada. Dan keberhasilan itu ya yang paling menentukan adalah diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Begitu kita mau berubah, kita mau berhasil, ya ada keberhasilan bisa. Seperti itu. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang baik. Dan juga memang udah cukup malam, itu butuh istirahat, saya juga istirahat. Masih, insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, saya tutup kegiatan malam ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Saya bersama Pak Ibu dari lantai 10. Kami dari SMK yang terletak di daerah 3T, Pak. Dengan adanya kegiatan malam ini lewat Zoom, dan daerah 3T ini sangat bangga, Pak, dengan kegiatan malam ini. Oleh karena itu, Pak, mungkin kami bisa, kalau bisa, Pak, untuk menjawab itu, kami mohon ahli dalam pengolahan ini, Pak. Mungkin kami bisa dilibatkan, Pak. Seperti anak-anak kami mungkin bisa digabungkan begitu, Pak, ke perusahaannya, Pak.
entah dia melalui prakerin atau apa saja Pak yang mungkin bisa dilibatkan kami. Mungkin untuk sementara Pak, hanya itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik Pak Tri. Salam kenal juga dari saya. Pak Tri, sebenarnya buat kita, perusahaan kita nggak ada masalah. Kita selalu menjalin kerjasama sama siapa aja. Nah, untuk kemajuan daripada rumput laut itu sendiri terhadap untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Itu sebenarnya di Sumba Timur itu ada namanya PT Astil. Di Sumba Timur ada PT Astil, itu mungkin yang paling dekat ya, mungkin dari NTT sana. Tapi sebenarnya ada beberapa bantuan pemerintah ke Kupang, ada di Kupang, tapi mungkin nggak jalan. Terus kemudian ada beberapa lah bantuan di daerah. Kalau nggak salah saya ada juga bantuan ke Saburejua. Di sana ada bantuan mesin untuk pengolahan rumput laut menjadi ATC. Tapi saya nggak tahu apakah jalan apa enggak. Saya nggak tahu sampai sekarang. Tapi sebenarnya kalau mau pembinaan terhadap adik-adik kita, terhadap pengetahuan dan sebagainya, saya dengan senang hati, nggak ada masalah. Kita bisa melakukan hubungan baik itu, kita bisa melakukan pembinaan. Mungkin sekarang masih belum bisa ini, kita bisa lewat Zoom, lewat ini. Mungkin saya pikir bisa nanti lewat Pak Patu dan sebagainya. Kalau bapak-bapak sudah kembali, bapak-bapak ibu-ibu sudah kembali ke daerah masing-masing, nggak apa-apa. Sekali-sekali nanti kita adakan Zoom meeting seperti ini lagi. Tapi bapak-bapak sudah berada pada posisi-posisi daerah bapak masing-masing. Kita bisa melakukan diskusi seperti ini. Nah, yang paling penting adalah seperti Bapak katakan tadi, Bapak bangga adanya pertemuan seperti malam ini dan sebagainya seperti ini. Ini tidak bisa berhenti di sini saja, Pak. Kalau Bapak berhenti di sini aja, ya sudah seperti ini, hasilnya seperti ini aja. Yang namanya kreativitas, yang namanya kemajuan, itu harus bergerak dari zona nyaman, kebiasaan Bapak yang biasa-biasa saja, harus berubah menjadi ke zona yang tidak nyaman. Memang tidak nyaman, memang tidak enak. Artinya Bapak harus melakukan kegiatan. Bapak harus melakukan sesuatu yang berbeda dari orang yang lain lakukan. Pasti itu akan memakan waktu. Pasti itu akan memakan ada sedikit biaya. Tapi dari sisi situ nanti akan Bapak dapatkan. Berubah dari zona nyaman tadi itu meningkat menjadi sesuatu yang punya value lebih, yang punya nilai lebih. Kemajuan buat daerah Bapak, kemajuan juga buat Bapak sendiri. Sebenarnya kalau ini digerakkan dengan baik, rumput laut ini dijalankan dengan baik, misalnya menjadi biostimulan dan sebagainya, bisa mendatangkan duit yang cukup banyak, Pak. Bisa mendatangkan duit yang cukup besar buat kepentingan daripada baik itu penelitian maupun kemajuan daripada sekolahan Bapak sendiri. Untuk kemajuan sekolah Bapak sendiri, selain ada produk-produk yang lain. Produk yang lain dan semuanya itu bisa terus tercipta, terus berkembang dan sebagainya di saat memang kreativitas, di saat memang Bapak memang mau berubah, mau maju. Seperti itu, pasti akan ada seperti itu, pasti akan tercapai begitu. Jadi kerjasama nggak ada masalah, dari manapun monggo boleh. Mudah-mudahan COVID ini bisa berjalan, sudah berlalu sehingga memudahkan lagi perjalanan kita bisa pergi ke daerah dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada nanti yang ke Pasuruan atau mungkin saya yang pergi ke daerah-daerah seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa nanti terrealisasi. Ya. Setidaknya nanti adalah pertemuan-pertemuan seperti ini, kan masing-masing Bapak sudah ada kontak telepon dan sebagainya. Nanti kalau sudah daerah, Bapak sudah melakukan sesuatu, Bapak ini share, kita bagi-bagi dan sebagainya. Nanti kita pertemuan ini, nanti kita mau tahu siapa yang punya kreativitas, siapa yang sudah melakukan, siapa ini. Nah, nanti di situ kita bisa saling berlomba. Kita tunjukkan dari masing-masing daerah mana yang memiliki kemampuan lebih, mana dari Bapak yang memiliki kreativitas lebih dengan anak-anak didik Bapak. Kasihan deh adik-adik kita. Apalagi kalau sekarang ini saya pikir pendidikan dengan
sistem online seperti ini sangat tidak bisa memberikan keilmuan yang baik. Mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu, kita bisa pertemuan di sekolah lagi dan bisa memberikan pendidikan terhadap adik-adik kita jauh lebih baik. Demikian, mungkin dari yang lain? Iya, halo Pak, masih ada sedikit ini Pak. Ya, baik, silakan. Ya, silakan. Begini Pak, daerah kami ini kan jauh dari perkotaan Pak. Ya. Kalau di Kepang Pak, tentunya. Dan kami Ya, terancam karena jurusan kami, jurusan rumput lautnya ini kalah saing dengan jurusan Pak. Karena persoalan laut di daerah atau di tempat sekolah kami ini yang kurang bersahabat. Oleh karena itu Pak, kami ingin malam ini Pak, saya sebagai guru dan juga saya sama dengan kepala sekolah di sini Pak, kami punya pimpinan. Jadi mungkin Pak kalau bisa mungkin kita buat MOU-nya Pak dengan Bapak. Mungkin sebagai nilai jualnya Pak, mungkin ada kebutuhan tenaga kerja mungkin Pak, mungkin bisa disampaikan, dan kami punya siswa yang sudah tamat Pak, mungkin 1 atau 2 orang mungkin bisa sebagai nilai jual, bisa direkrut bakunya begitu Pak. Mungkin itu saja Pak, saya mohon maaf kalau memang sudah terlanjur sampai di situ Pak. Terima kasih Pak. Ya, nggak apa-apa sih. Sebenarnya yang Bapak sampaikan nggak ada masalah. Itu sampaikan aja. Memang harus disampaikan. Sesuatu itu harus disampaikan. Tanpa disampaikan nggak mungkin nyampe, gitu kan. Kalau masalah MOU, not problem. Buat saya nggak ada masalah. Saya mau MOU sama siapa aja nggak ada masalah. Nggak ada masalah. MOU itu adalah mungkin buat Bapak perlu sebagai bentuk daripada Bapak sudah melakukan sesuatu, ada kerjasama dan sebagainya. Tapi di balik MOU itu, di balik daripada MOU itu yang paling penting adalah bagaimana kreativitas kita, bagaimana kita menindaklanjuti daripada MOU itu yang paling penting. Gitu. Kalau masalah ketenaga kerjaan ini yang saya belum bisa jawab. Dan terima dan sebagainya itu saya masih belum bisa jawab. Tapi saya yakin saya bisa bukakan peluang usaha di tempat-tempat Bapak dengan jurusan-jurusan yang Bapak adakan itu, tanpa anak-anak itu harus pergi dari daerah Bapak, tapi punya value yang cukup. Kita lihat kearifan lokalnya nanti apa. Kearifan lokal yang ada di sana apa tentang rumput laut. Kita bisa tingkatkan. Salah satunya kalau Bapak bisa buat biostimulan itu aja dengan baik. Mohon maaf nih, kan NTT ini termasuk daerah yang agak kering, yang kurang subur lah gitu. Tapi dengan bantuan daripada biostimulan ini nanti atau yang lain-lain itu nanti ada, saya pikir NTT bisa dengan baik itu karena apa? Satu, punya rumput laut cukup bagus, cuma di sana juga banyak peternakan, mungkin lepas dan sebagainya. Jadi artinya apa? Itu bisa memenuhi daripada popok di daerah situ sendiri dengan baik, dan itu sesuatu yang luar biasa loh Pak. Itu nilainya luar biasa besar banget. Kalau sekedar untuk Bapak tanganin dengan baik, Bapak sedikit profesional di sana, saya pikir